Salam adik-adik, ketemu lagi nih dengan kakak di sini. Tidak kerasa ya adik-adik, kita memasuki di dalam minggu pertama di bulan Agustus ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Ayo duduk semua, duduk manis semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau baik, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan, sehingga kami selalu di dalam lindungan-Mu Tuhan. Dan kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sertai, Kau jaga Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami sekolah minggu online ini Tuhan dari pagi sampai selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam teman-teman, nama aku Petra. Hari ini aku akan membacakan Mazmur 91. Ayo kita baca bersama-sama. Shalom adik-adik, shalom Kak Keke. Wah, puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana bulan kemerdekaan bangsa kita. Merdeka. Kak Keke, Kak Angel yakin adik-adik di rumah, walaupun cuma beribadah di rumah aja, tapi mereka tetap semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama undang adik-adik bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Kita sama-sama nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Dari awal ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Amin.
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Apa? Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah, ya, lebih indah dari bunga. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Suarakan haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah melompat memuji nama Tuhan. Ke Angel yakin adik-adik Roh Kudus turun mengurapi ke Angel Kak Keke dan adik-adik di rumah. Katakan amin. Haleluya. Nah adik-adik, kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk manis, minta mama papa untuk mendampingi ya. Nah tutup matanya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah
pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai, shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kakak Mian percaya adik-adik masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu ya. Yuk duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau masih izinkan kami untuk beribadah online di rumah. Kami sudah memuji, menyembah. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Fokuskan kami, pikiran kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Kak Mian membawakan cerita tentang Yusuf. Tahu kan? Pernah dengar kan kisah Yusuf? Iya, Kak Mian sering membawakannya. Nah, Yusuf adalah seorang pengembala kambing dan domba. Yusuf sangat dikasihi ayahnya Yakub karena dia lahir di masa tuanya. Nah, saking sayangnya ayahnya Yakub kepada Yusuf sehingga dia dibikinkan jubah yang indah, yang bagus sekali. Tambahlah kesel saudara-saudaranya. Apalagi setelah Yusuf bermimpi adik-adik. Tahu nggak mimpinya Yusuf? Mimpinya Yusuf, di dalam mimpinya itu dia lagi di ladang bersama saudara-saudaranya. Terus Yusuf lagi mengikat berkas-berkas gandum adik-adik. Nah, tiba-tiba berkas gandumnya Yusuf berdiri tegak adik-adik. Terus diikuti berkas saudara-saudaranya yang mengelilingi berkasnya Yusuf. Terus kata saudara-saudaranya begini, maksudmu apa mimpi begitu? Kamu akan menjadi raja atas kami. Gitu adik-adik. Terus dia menceritakan mimpi yang lain. Yusuf bermimpi bulan, matahari, dan 11 bintang sujud kepada Yusuf adik-adik. Nah, mimpi itu dibilang sama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Terus ayahnya menegur Yusuf, apa maksud mimpimu? Masa aku, ibumu, saudara-saudaramu harus sujud menyembah kepadamu? Gitu. Itu kata ayahnya adik-adik. Terus tambah kesalah saudara-saudaranya itu adik-adik benci sama Yusuf karena dia merasa Yusuf mau jadi raja atas mereka. Nah, setelah itu tibalah saudara-saudaranya untuk mengembalakan kambing dan domba adik-adik. Saudaranya pergi ke ladang. Setelah lama mereka pergi ke ladang, ayahnya memanggil Yusuf. Katanya begini, Yusuf, kemarilah kamu. Kenapa ayah? Sini, coba kamu lihat saudara-saudaramu yang di ladang. Coba lihat, apa mereka baik-baik? Apa kambing mereka baik-baik? Terus laporkan kepada ayah ya. Terus Yusuf dengan senang hati dia pergi mencari saudara-saudaranya, melihat kambing dombanya. Setelah dia pergi ke sana, dia mencari ke sana ke sini, belum ketemu saudara-saudaranya adik-adik. Terus dia ditanya sama orang, mau kemana kamu? Aku mau melihat saudara-saudaraku yang mengembalakan kambing domba. Apakah kamu melihatnya? Terus kata orang itu, saudara-saudaramu tadi aku dengar mau pergi ke sana katanya. Terus pergilah dia ke sana. Setelah mau sampai di sana, sudah dilihat Yusuf ada saudara-saudaranya di situ. Nah, saudara-saudaranya pun melihat Yusuf. Terus dia bilang begini sama saudara-saudaranya yang lain, lihat, si tukang mimpi sudah datang. Ayo kita bunuh aja dia, kita masukkan ke sumur yang kering. Terus setelah itu tiba Yusuf di depan mereka. Tahu nggak apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka melepaskan jubah yang maha indahnya Yusuf. Terus mereka mengangkat Yusuf, terus dimasukkannya Yusuf ke lubang sumur yang dalam, yang kering adik-adik. Terus mereka dengan enaknya habis itu mereka makan, duduk makan bersama-sama. Terus saudaranya yang lain ngomong begini kepada saudaranya, adik-adik, sebaiknya
kita jual saja saudara kita ini, nggak usah kita bunuh, apa untungnya kita bunuh. Terus kata saudara-saudara yang lain, dia sepakat, nggak apa-apa deh kita jual aja katanya. Iya, karena pada saat itu ada orang Ismail yang lewat ke sana adik-adik, kebetulan mereka membawa onta dan lain-lain. Terus akhirnya Yusuf diangkat sama saudara-saudaranya. Terus Yusuf dijual adik-adik kepada orang Ismail itu, dijual seharga 20 sikal adik-adik. Nah, setelah itu mereka kan pusing, gimana ya bilang sama ayah kita Yusuf hilang atau gimana ya. Mereka ada ide, mereka memotong binatang adik-adik. Terus darahnya itu ditumpahkan ke jaketnya, ke jubahnya Yusuf, sehingga jubahnya Yusuf penuh dengan darah. Terus setelah itu pergi salah seorang menemui ayah dan bilang, apakah ini benar jubahnya Yusuf? Gitu kata mereka. Pergilah salah satu mereka menemui ayahnya adik-adik. Dibilang seperti yang saudara-saudaranya bilang ini. Terus ayahnya melihat bahwa benar itu jubahnya Yusuf, anaknya yang dia kasihi. Sedih Bapak Yakub itu. Kenapa? Apakah anakku dimakan binatang buas? Iya, anakmu dimakan binatang buas, katanya gitu. Terus setelah itu berkabunglah ayahnya itu adik-adik, sedih berhari-hari. Dia nggak bisa dihiburkan dengan anaknya yang perempuan atau anaknya laki-laki, enggak. Karena dia sedih banget, karena dia sangat menyayangi Yusuf itu. Nah, di satu lain Yusuf, tibalah dia di Mesir, dibawa oleh orang Ismail tadi. Dia dijual lagi ke anak buahnya Fir'aun, namanya Motipar. Nah, setelah sampai di rumahnya Motipar, dia dipekerjakan di situ adik-adik. Nah, karena Yusuf itu sangat baik, dia sangat hormat sama orang. Terus dia di situ kerja rajin, mematuhi kata tuannya, dan Tuhan juga memberkati Yusuf. Dia menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil, beruntung, sehingga tuannya itu merasa puas dengan kerjanya Yusuf. Nah, tuannya itu tahu nggak, dia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Yusuf. Rumahnya dia percayakan kepada Yusuf, kekayaannya semua diatur oleh Yusuf. Dia hanya memikirkan makan dan minum aja. Luar biasa kan adik-adik Yusuf. Dia disertai Tuhan, sekalipun saudara-saudaranya jahat sama dia, tetapi Tuhan baik. Tuhan sangat baik untuk Yusuf. Nah, kakak Mian percaya adik-adik mau kan seperti Yusuf, yang dikasihi Tuhan, yang disayangi Tuhan, yang diberkati sama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan baca super kebenaran kita. Super kebenaran kita ada di Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah online kita satu dalam doa dulu ya. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan mamah kita. Yuk, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami hari ini diberkati dengan firman-Mu yang sangat luar biasa. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk mama, papa kami, untuk teman-teman kami, untuk teman-teman sekolah, bahkan teman-teman gereja. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur. Lindungi dia, jauhkan dari sakit penyakit, bahkan dari virus corona. Kami percaya Tuhan selalu memberkati, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lindungi bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, tutup bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Presiden Joko Widodo Tuhan, yang supaya bisa memimpin bangsa Indonesia ini dengan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan, berikan hikmat kepada Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, supaya bisa memimpin bangsa Indonesia ini dan bisa menjagai bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan,
Jawablah doa-doa kami ya Tuhan, supaya bisa menyenangkan hatimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, Tania berdoa buat teman-teman sekolah minggu, teman-teman sekolah, buat buku ya Tuhan, biar tidak kena COVID. Semua sehat-sehat ya Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memberkati gereja kami. Dan saat ini kami mau membawa doa kami untuk gembala-gembala di gereja kami. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko, hamba-Mu Bapak Pendeta Budianto, hamba-Mu Bapak Pendeta Darmayanto, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Roy, supaya mereka semua selalu sehat dan kuat. Tuhan berkati dalam pelayanan dan keluarganya masing-masing. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita kembali mengadakan foto challenge nih adik-adik. Challenge-nya adalah membaca Alkitab dengan tema kostum kemerdekaan. Dan kakak-kakak LPG Kids akan membaginya dengan 2 kategori. Yang pertama, toddler, dan yang kedua adalah kids teen. Nah, mohon bantuan papa mama untuk bisa membantu adik-adik LPG Kids untuk mengikuti challenge ini. Papa mama atau adik-adik bisa kirim fotonya ke nomor 0812 8030 7494. Sekali lagi ya, 0812 8030 7494. Buruan ikutan, seru loh. Puji Tuhan, kita sudah melompat memuliakan nama Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ya nggak Kak Iya, Keke? betul. Nah, saatnya kita Memberi. Nah, buat adik-adik yang mau memberi, boleh kirim ke mana Kak Keke? Ke sini adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.